Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renas Firdaus. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Apa sih itu aspek studi kelayakan bisnis? Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang dapat diteliti. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis tersebut bersifat fleksibel, sehingga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Aspek-aspek dasar yang biasanya diteliti dalam studi kelayakan bisnis antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut meliputi yang pertama itu ada izin lokasi, yang kedua ada akte pendirian perusahaan dari notaris, yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat maksud saya ada surat tanda daftar perusahaan, yang kelima ada surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, yang keenam surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat, yang ketujuh ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada dampak suatu badan usaha untuk masyarakat sekitar. Yang pertama, dari segi budaya. Penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab bagaimana dampak keberadaan sebuah bisnis terhadap adat istiadat di wilayah setempat. Yang kedua, dari segi ekonomi. Penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab apakah sebuah bisnis mampu menaikkan atau justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Aspek tersebut dapat dilihat melalui hal-hal. Yang pertama, potensi pasar dinilai berdasarkan bentuk pasar atau konsumen yang dipilih. Yang kedua, jumlah konsumen potensial. Jumlah ini diketahui melalui proses mengukur dan meramal permintaan dan penawaran berdasarkan produk sejenis yang telah ada saat ini. Yang ketiga, daya beli masyarakat dengan memperhitungkan perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Yang keempat, segmentasi, target dan posisi produk di pasar. Yang kelima, situasi persaingan di lingkungan industri. Yang keenam, sikap, perilaku, dan keputusan konsumen terhadap produk sejenis saat ini. Yang ketujuh, ada manajemen pemasaran, terdiri atas analisis, persaingan, dan bauran pemasaran. Yang keempat, ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada hal-hal teknis dan teknologi yang akan dipakai pada perusahaan tersebut. Aspek-aspek tersebut antara lain terdiri dari yang pertama itu pemilihan strategi produksi, yang kedua pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, yang ketiga rencana kualitas, yang keempat pemilihan teknologi, yang kelima perencanaan kapasitas produksi, yang keenam perencanaan letak pabrik, yang ketujuh perencanaan tata letak atau layout, yang ke-8 perencanaan jumlah produksi, yang 9 manajemen persediaan, yang ke-10 pengawasan kualitas produk. Yang kelima ada aspek manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen finansial perusahaan. Semua hal terkait dengan bagaimana operasional perusahaan dapat dijalankan termasuk pada aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Yang keenam ada aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun sebuah usaha serta kapan dan bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Jika diuraikan, maka aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis tersebut menjadi yang pertama itu ada kebutuhan dan sumbernya. Yang kedua
ada aliran kas atau cash flow. Yang ketiga, biaya modal atau cost of capital. Yang biaya modal ini atau cost of capital ini dibagi dua, yaitu ada biaya utang dan biaya modal sendiri. Terus yang keempat itu ada perihal kepekaan. Yang kelima ada pemilihan investasi. Pemilihan investasi ini dibagi menjadi dua. Ada pilihan leasing atau beli, atau urutan prioritas proyek bisnis. Apakah aspek-aspek tersebut sangat penting dalam studi kelayakan? Menurut saya sangat penting karena dapat memudahkan pelaksanaan bisnis, seperti membantu pelaku bisnis merealisasikan program-program perusahaan. Terima kasih. Cukup sekian aja penjelasan tentang aspek kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.